Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Kamil. Di sini saya akan mengerjakan tugas berusaha satu mata kuliah analisa berorientasi objek. Nah, untuk tugasnya itu membuat request a package pickup. Skenario pengembangan web pelanggan pada spot. Di sini kita bisa lihat untuk use case diagram request a package pickup. Pelanggan itu bisa masuk ke input informasi paket chat, lalu pilih jenis layanan. Jenis layanannya biasanya ada beberapa pilihan, lalu hitung biaya kirim, lalu bayar dan kirim. Di sini juga pelanggan bisa cetak label dan surat tanda terima. Jika sudah bayar dan kirim, pelanggan tinggal masuk ke tracking paket. Untuk activity diagram request package, di sini saya menjelaskan input informasi paket. Kita bisa lihat di sini ada pelanggan dan sistem. Nah, dimulai dari pelanggan bisa masuk ke aplikasi, terus dari sistem dia muncul halaman login. Nah, di sini ditanya apakah sudah memiliki akun. Jika belum, bisa create akun. Jika sudah, bisa langsung memasukkan akun dan username dan password. Nah, jika belum, dia diminta membuat akun, nanti ada validasi. Jika belum bisa divalidasi, dia akan masuk ke halaman login lagi. Jika iya, langsung masuk ke halaman home. Nah, begitu pula untuk yang sudah punya username, kalau dia salah memasukkan username, dia akan masuk ke halaman login lagi. Jika iya, dia akan masuk ke menu home. Nah, di situ pelanggan bisa melihat daftar order yang sudah diorder dengan isinya alamat, kategori, berat dan lain-lainnya. Nah, di sini pelanggan bisa memilih sebuah layanan kirim. Dia mau yang layanan 3 jam atau layanan di hari yang sama atau layanan seharian. Nanti dari ini itu biaya kirimnya berbeda-beda. Di sini nanti akan muncul tergantung layanan yang dia pilih berapa jumlahnya. Jika sudah, pelanggan bayar, cetak tanda terima, terus sistem memunculkan tanda terima. Kalau sudah, dia bisa keluar aplikasi dengan cara sign out. Selanjutnya saya akan menjelaskan cetak label dan surat tanda terima. Pelanggan masuk aplikasi, biasanya kalau ini hanya pelanggan yang sudah memiliki akun ya. Kalau tanda terima, masuk aplikasi, halaman login, password. Kalau password tidak valid, dia akan balik lagi ke halaman login. Kalau valid, dia akan menampilkan menu order atau layanan. Nah, di sini pelanggan bisa melihat history order, dia mau cetak tanda terima atau enggak. Kalau mau cetak, nanti sistem akan memunculkan tanda terimanya, biasanya berbentuk PDF gitu. Kalau udah, tinggal keluar aplikasi, sign out. Nah, kalau untuk yang tracking paket, pelanggan masuk aplikasi, halaman login. Kalau passwordnya tidak valid, kalau valid masuk ke menu order atau layanan, terus pilih history, cek status, tampilkan status dari sistem ini pelanggan. Kalau udah, biasanya hanya itu aja, terus keluar aplikasi. Untuk sistem sequence diagram request a package pickup, input paket, kita bisa lihat di sini pelanggan, menu order, jenis layanan, biaya kirim dan pembayaran. Pelanggan
input order, milih order mau kemana misalkan gitu. Terus pilih jenis layanan ada yang someday, ada yang semalaman, ada yang 3 jam gitu. Terus biaya kirim, pelanggan melakukan transaksi di pembayaran. Jika sudah, nanti di sini verifikasi sama sistem status pembayarannya. Jika berhasil, dia langsung bisa diinformasikan ke pelanggan bahwa pembayarannya itu berhasil. Kalau untuk tracking pelanggan, ke menu history, status pengiriman, terus tampilkan status. Kalau untuk pick up a package, di sini kita bisa lihat ini kan driver ya. Dari drivernya dia lihat jadwal jemput barang, biasanya di situ admin ngasih beberapa order jadwalnya, misalkan hari ini diambil ke pelanggan terus diantar ke gudang. Kalau terus ambil barang dari pelanggan, cek cek barang ada tambahan atau enggak, terus cek pembayaran udah berhasil atau belum. Kalau ini jadwal kirim barang, dia ambil barang di gudang terus tinggal dikirim ke pelanggan. Untuk penjemputan barang kita bisa lihat di sini use case diagramnya, driver sama sistem. Driver masuk aplikasi, ke halaman login, masukkan username password. Kalau salah dia akan balik lagi ke halaman login. Jika benar, sistem akan menampilkan menu jadwal jemput barang. Nanti driver tinggal pilih tampilkan pesan pelanggan. Kalau ada, dia akan masuk ke jemput ke lokasi pelanggan untuk mengambil barang. Kalau tidak, dia akan keluar aplikasi. Kalau misalkan iya, jemput barang terus dia cek barang apakah udah sesuai sistem. Kalau misalkan ada perubahan, dia bisa merubah di sistem. Nah, untuk pembayaran misalkan non tunai atau bayar di tempat, dia harus meminta label. Kalau tidak, pembayaran diterima dari pelanggan. Kalau misalkan ada perubahan, driver melakukan perubahan, nanti data akan diterima sama sistem. Dan pembayarannya jika non tunai, nanti sistem mengeluarkan label bahwa transaksi itu non tunai. Kalau tidak, pembayaran langsung diambil dari pelanggan. Teruslah driver cetak label untuk sebagai barang bukti, ambil barang, update status barang ke sistem, biasanya dikirim atau sudah diterima. Nanti dari sistem update, masuk ke aplikasi driver, simpan barang, update status barang. Nah, nanti sistem akan mengupdate bahwa pesanan sudah diambil, tinggal dikirim aja gitu. Nah, untuk pengiriman barang, driver masuk ke aplikasi, halaman login seperti biasa. Jika login tidak valid, dia akan balik ke halaman login. Jika iya, sistem akan menampilkan pengambilan pengiriman barang. Tampilkan driver termilih aplikasi milih menu, tampilkan lokasi pengiriman. Jika siap diantar, sistem mengkonfirmasi ke driver siap diantar. Jika iya, ambil barang, update statusnya biar sistem update status di aplikasi, update barang sudah dikirim. Antar terus, driver ngirim barang kalau sudah sampai, nanti driver update di aplikasi untuk update ke sistem supaya pelanggan tahu kalau barangnya sedang dikirim atau sudah sampai.
Tapi jika driver tidak siap mengantar, driver bisa langsung keluar aplikasi. Nah, sistem sequence diagramnya kita bisa lihat untuk penjemputan barang ya. Driver melihat jadwal jemput sama detail order. Detail order sangat penting untuk jasa pengiriman. Biasanya dikonfirmasi lagi pelanggan itu menggunakan yang 3 hari atau 3 jam atau semalaman ya, biar nanti pas di proses pengiriman tidak ada kesalahan waktu untuk jasa pengiriman. Untuk pengembangan diagram menjelaskan semua objek paket ya, kita bisa lihat di sini. Kita mulai pelanggan input informasi paket siap diambil, driver ambil paket dari pelanggan, terus diambil, driver simpan paket di gudang sampai di gudang. Driver ambil paket dari gudang, dikirim. Nah, nanti di sini kita bisa lihat atau dikirim atau dibatalkan. Alamat tujuan biasanya kalau dibatalkan alamat tujuannya di sana itu tidak bisa ketemu penerima gitu, jadi dibatalkan, atau penerima sedang tidak ada di rumah atau alamatnya tidak sesuai. Sepertinya itu aja dari saya untuk analisa berorientasi objek di tugas besar 1 ini. Sekian, terima kasih.